Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiatul Fikriyah dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan atau problematika anak usia dini serta solusinya. Jadi, permasalahan anak usia dini adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang ditimbulkan karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Ketidakselarasan itu bagaimana? Keterlambatan berbicara, tidak dapat mengontrol emosinya, kurangnya pendengaran. Itu adalah perkembangan. Jika pertumbuhan perkembangannya tidak selaras, itu akan menimbulkan masalah atau akan menghambat perkembangannya di usia selanjutnya. Jenis-jenis permasalahan anak usia dini yaitu permasalahan fisik. Misalnya gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak itu bukan berarti ia tuli, akan tetapi anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di sekelilingnya. Seperti suara alam, suara angin ketika malam, suara binatang-binatang, atau tidak mampu menyanyikan lagu sederhana yang biasa ia dengar. Biasanya orang tua menganggap hal itu sangat biasa saja, karena ketika dia bertambah usia pasti dia akan mendengar. Padahal gangguan kecil itu akan mempengaruhi menjadi gangguan yang sulit disembuhkan ketika ia dewasa nanti. Permasalahan pendengaran anak usia dini itu apa aja ya? Ada beberapa anak yang tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu. Makanya kita harus perhatian. Ketika kita sebagai guru atau sebagai orang tua menyampaikan sesuatu atau bersuara di depan anak kita, ketika anak kita tidak meniru atau dia diam aja, kita harus analisis. Kenapa kok tidak mau? Atau mengapa kok diam saja, gitu loh. Tidak mampu menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Ada loh. Nah, biasanya kalau hal seperti itu terjadi, kita bangkitkan emosinya. Tadi lihat apa ya? Gitu. Tadi kenapa? Masih ingat nggak tadi? Kita buka memorinya. Kita stimulus, kita pancing. Apa sih tadi yang terjadi? Gitu. Misalnya masih belum paham, kita ulang. Tidak mampu mengulang kembali urutan cerita. Biasanya ini untuk anak usia 3-5 tahun. Jika ada yang tidak mampu mengulang kembali urutan cerita sederhana, apakah kita sebagai orang tua atau guru menyampaikan tidak dipahami oleh anak, atau memang anak yang tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan? Jadi harus ada dua belah pihak. Guru yang cara menyampaikannya tidak bisa dipahami, atau anak yang belum bisa memahami. Untuk ciri perkembangan bahasa anak usia dini yang baik itu yang sesuai dengan usianya adalah anak akan terjadi perkembangan cepat dalam berbahasa. Ketika dia mendengar kosakata baru, dia akan ikut mengucapkan. Dia akan bisa menyampaikan seperti misalnya ada yang baru ia dengar. Misalnya gurunya baru saja menyampaikan gerhana bulan. Dia akan mengulang, gerhana bulan apa? Gitu. Itu berarti bagus dalam bahasanya, dan tidak punya masalah ketika ia bisa mengucapkan kosakata dengan baik. Tapi untuk anak yang bermasalah dengan bahasa, anak berusia 2 tahun yang seharusnya sudah dapat mengucapkan umi, abi, mama, atau
nama temannya yang udah dia hafal. Tapi ketika anak usia 2 tahun belum bisa mengucapkan beberapa kata, itu kita harus waspadai. Harus kita cari tahu. Stimulus terus-menerus. Because when the sun shines, we shine together.